ada beberapa butir di dalam fatwa MUI itu ada anjuran untuk bertabayun seperti tadi saudara ahli sampaikan. Nah, kualitas tabayun atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang bila mendengar tadi ada berita yang kemudian disampaikan dan diteliti dulu, baru diyakini kebenarannya, baru kemudian ada proses yang jalan. Nah, pertanyaan saya dalam konteks kasus Habib Bahar ini, bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar melalui ceramahnya itu adalah suatu kebenaran. Begitu. Makanya klasifikasi dalam konteks penyebaran berita hoax atau berita bohong, Kiai juga kan ahli juga termasuk dalam PP3 kalau tidak salah ya, mengetahui permasalahan dan menerbitkan buku putih. Kiai adalah timnya juga, bahkan pada saat bertemu dengan Jokowi, ahli juga hadir di sana dan disampaikan bahwa berita-berita yang berkaitan di media sosial berkaitan dengan pembunuhan 6 laskar FPI juga disampaikan langsung ke Presiden. Nah, apakah klasifikasi yang sudah disampaikan melalui ceramah Habib Bahar bahwa benar ada pembantaian, ada luka bakar, ada luka kulit mengelupas, ada cabut kuku? Nah, apakah saudara ahli melihat ada kebohongan dalam ceramah itu? Terima kasih. Saya satu daripada tim TP3 yang dibentuk atas dasar sukarela dan tabayun untuk membantu pemerintah mencerahkan dan mencernihkan masalah pembunuhan 6 laskar FPI pada bulan Desember beberapa tahun yang lalu. Pimpinan kami, penasihatnya adalah Bapak Muhammad Hamid Rais, ketuanya Bapak Abdullah Heha Mahua, kemudian sekretarisnya adalah Bapak Marwan Batubara, dan saya juga beberapa pakar yang lain, ulama yang lain sebagai anggota. Pada saat itu kami berkorespondensi dengan kantor Presiden Republik Indonesia untuk minta waktu silaturahim menyampaikan hasil pemantauan TP3. TP3 dibentuk adalah tim pemantau peristiwa pembunuhan laskar FPI. Kami diterima oleh Bapak Presiden Jokowi, lalu didampingi oleh Bapak Sekretariat Negara Bapak Pratikno, lalu juga dihadiri oleh Bapak Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Pada saat itu kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa telah terjadi pembunuhan dan kami memiliki bukti-bukti konkret, dan itu kami sudah jadikan sebagai buku putih agar kiranya siapa saja yang ingin mengetahui kasus ini bisa menjadikan buku putih itu sebagai referensi rujukan. Apa yang ditulis dalam buku putih itu sangat jelas, sangat gamblang, bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap 6 laskar FPI tersebut, bukan berdasarkan asumsi atau opini, tapi berdasarkan fakta yang ada. Beberapa kawan kami turun ke lapangan langsung melakukan interview kepada keluarga korban dan memberikan kesimpulan, dan semua ini ada di dalam buku putih. Nah, perlu dipahami, apabila sesuatu sudah menjadi domain publik umum, maka itu bukan lagi menjadi sebuah rahasia,
bukan lagi masalah yang aneh karena memang sudah diketahui oleh umum. Oleh karena itu, kepada Bapak Presiden kami minta agar pemerintah serius menangani kasus ini sehingga tidak menimbulkan pro kontra yang lebih luas di masyarakat. Bahkan kami berjanji untuk bekerja sama dengan pihak manapun juga, termasuk Komnas HAM dan kepolisian, untuk menurut hemat saya itu bukan lagi opini, tapi itu adalah fakta. Dan memang saya tidak punya hubungan apa-apa dengan beliau, tapi saya bersaksi demi Allah bahwa terjadi tindak kekerasan. Tentu saja pihak yang lain ingin mencari-cari alasan, itu dapat dipahami, untuk melakukan apologistic reason, pembelaan dan lain sebagainya, dapat dimengerti. Tapi apa yang kami tulis, apa yang kami bukukan adalah hasil dari kerja dan pemantauan kami, dan kami siap untuk berdialog, untuk membahas, untuk mendiskusikan kasus ini kepada pihak manapun juga. Tapi fakta di lapangan memang menunjukkan berbeda. Oleh karena itu, sekali lagi, sebagai bangsa yang menghargai ya kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam Islam sesuai fatwa nomor 24 2017, apabila seseorang menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan evidence, maka itu tidak masuk dalam kategori ghibah, ya membuat-buat atau bohong. Makanya dalam hal ini berkaitan dengan buku putih, berkaitan dengan pernyataan Habib Bahar Smith, saya melihatnya bukan masuk daripada ghibah, bukan masuk daripada namimah. Ghibah menyampaikan sesuatu yang terkadang tidak disenangi oleh orang lain, dan dalam teologi Islam itu dibenarkan apabila memiliki 6 syarat. Apabila orang itu merasa dizalimi, dia menyatakan bahwa dia dizalimi, dia boleh menyampaikan sesuatu. Yang kedua adalah mu'arradan, kondisinya sudah diketahui oleh publik, maka itu bukan lagi ghibah. Yang ketiga adalah wahdziran, memberikan peringatan kepada orang lain agar berhati-hati akan bahaya, ya. Yang keempat adalah mujahiran qisti, juga memberikan warning agar jangan terlibat dalam sesuatu yang abu-abu. Kemudian yang kelima adalah mustaftin, orang yang minta pendapat tentang ghibah. Dan yang keenam, talabul i'anah liizalati munkarin, untuk minta dukungan atau bantuan dalam rangka menghapuskan kemungkaran dan kezaliman. Itu dibolehkan, ya, bukan masuk dalam kategori riba atau buhtanun azim. Baik, menarik sekali saudara ahli tadi, jelas sekali pemaparannya. Jadi bisa disampaikan oleh ahli bahwa sebenarnya fatwa ulama nomor 24 tahun 2017 ini tidak termasuk, ya, apa yang menjadi yang disampaikan dalam perkara Habib Bahar ini. Karena apa yang disampaikan Habib Bahar dalam menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, begitu saudara ahli, ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berdiri sendiri,
tidak boleh amar ma'ruf saja atau nahi munkar saja. Dia harus dilakukan secara bersamaan. Makanya terminologi yang digunakan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kecenderungan orang untuk memilih amar ma'ruf saja karena resikonya kurang dan mereka menghindari nahi munkar. Inilah yang menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh bangsa kita dan umat Islam di dunia. Nah, jadi sekali lagi boleh kita melakukan penjelasan atau berbagai macam ceramah tentang bahaya sesuatu apabila tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada publik. Baik, saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan Maulid Nabi. Mungkin ahli juga sering memonitor perkara Habib Rizik Syihab. Kalau menurut pendapat ahli, apakah yang disampaikan Habib Bahar berkaitan dengan Maulid Nabi, bahwa kemudian Habib Rizik ditahan karena melakukan Maulid Nabi, itu menurut pandangan dari segi ahli sendiri dalam konteks Maulid Nabi bagaimana? Apakah memang kondisinya Maulid Nabi harus diumumkan dan memang kondisinya banyak orang yang hadir, yang kemudian dalam konteksnya Maulid Nabi memang apa yang dilakukan Habib Rizik adalah bagian dari melaksanakan kewajiban agamanya? Terima kasih. Secara historis, Maulid Nabi itu pertama-tama diselenggarakan pada abad ke-6 kalau tidak salah di era Raja Muzaffar yang kebetulan berdomisili di Mesopotamia atau di Irak. Tujuan utamanya adalah mendorong umat Islam, membangkitkan semangat umat Islam yang jumlahnya besar itu untuk bersatu dan untuk melakukan kesatuan dan persatuan. Karena dengan kesatuan dan persatuan itu umat Islam akan menjadi umat yang kuat. Nah, maulid tersebut yang diambil dari kata walada yaulid yaitu kemudian maulid kelahiran, tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan kepada publik, dan memang tidak mungkin maulid itu tidak diikuti oleh kerumunan publik, karena memang maulid didesain untuk menghadirkan sebanyak mungkin jamaah atau masyarakat agar bisa ikut dan mendengarkan ceramah yang sifatnya pencerahan, bahwa kalau kita ingin maju, kita ingin bersatu, maka harus mengikuti karakter, kemudian sifat dan akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad SAW, juga daripada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Jadi tidak bisa dipisahkan, la yumkinu faslu baina tajamu wa al-ihtifal bil maulid. Tidak mungkin dipisahkan antara kerumunan dengan peringatan maulid Nabi tersebut. Itu sesuatu yang integral, yang integratif. Oleh karena itu, ini yang perlu kita perhatikan, dan sebagai umat Islam kita memang berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan kesadaran kepada umat untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta girah dan izzahnya umat Islam di